itu sepertimu dan kami terus ngomong ya. Itulah kerinduan yang paling berharga dari hati karena apa yang telah kami rasakan kami alami sukacita yang datang dari Tuhan membuat kami senantiasa hanya untuk dan saat yang baik ini Tuhan kami mau dihidup oleh firman. Mari terus sampaikan isi hatimu sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai hamba-Mu berbicaralah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dulu shalom. Baik, terus kita bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Terus saya mau sampaikan kepada kita salah satu inti dari pengajaran di dalam kekristenan itu adalah keselamatan. Ya, itu inti, itu pusat. Dan tentu kalau itu menjadi inti, menjadi pusat, seyogianya hal ini yang harus terus ditekankan, yang harus terus disampaikan, diajarkan kepada orang-orang percaya. Ya, karena inti atau pusat adalah hal yang paling penting, hal yang paling berharga. Makanya seharusnya inilah yang sesungguhnya diajarkan. Dan sebagaimana halnya di tempat kita, pengajaran ini yang terus secara berkesinambungan. Karena apa? Karena ternyata justru keselamatan ini yang menjadi serangan-serangan juga dari luar. Tentang keselamatan inilah yang ternyata banyak dikomentari dan diserang oleh pihak-pihak luar, ya, yang kadang-kadang bahkan menjadi bahan olok-olok mereka. Kadang-kadang saya bisa menerima dari pola pikir dari orang sebelah, gitu. Pola pikirnya itu ternyata kadang-kadang mereka mempertanyakan kalau keselamatan itu bisa seketika hilang oleh karena kesalahan kita, posisi Yesus itu di mana? Ada pertanyaan mereka, ya. Ada justru pertanyaan dari orang luar sana. Di mana Yesus itu kalau ternyata? Jadi dari hal ini saya membuat satu kesimpulan bahwa kesalahan terbesar yang terjadi di tengah-tengah kita umat Kristen adalah tidak memahami lebih dalam, dan karena kita tidak memahami lebih dalam sehingga kita pun tidak bisa menjelaskannya itu kepada mereka, gitu ya. Kalau kita tidak paham sesuatu, maka tidak mungkin kita akan menjelaskan itu, ya. Sesuatu yang kita tidak pahami, tidak mungkin kita akan jelaskan
secara mendetail, gitu ya. Dan ternyata itulah yang terjadi sekarang ini, gitu ya. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal keselamatan ini sangat sedikit kalau dipakai istilah porsi, ya. Kalau dikatakan istilah porsi sangat sedikit. Padahal keselamatan itu adalah salah satu pokok, salah satu inti daripada kekristenan itu, gitu ya. Gimana kita mengetahui bahwa keselamatan itu tidak akan kita peroleh? Jadi sebenarnya keselamatan itu tidak kita dapatkan, ya. Keselamatan itu tidak kita peroleh, keselamatan itu tidak kita dapatkan, melainkan keselamatan itu kita terima, ya. Beda, ya. Kita dapatkan berarti ada usaha. Seseorang yang mendapatkan sesuatu berarti berdasarkan upaya usaha orang itu. Tapi kalau menerima, ya, jadi keselamatan tidak didapatkan. Keselamatan itu tidak ditemukan, melainkan keselamatan itu diterima, gitu ya. Oleh karena itu keselamatan tidak pernah kita dapatkan melalui usaha kita, melalui perbuatan kita, gitu ya. Dan sesuatu yang kita terima tentu tidak akan hilang karena usaha kita, gitu ya. Keselamatan tadi kita terima, bukan kita dapatkan. Maka sesuatu yang kita terima tidak akan hilang karena usaha kita. Jadi keselamatan kita tidak dapatkan melalui perbuatan, dan juga keselamatan itu tidak hilang karena perbuatan juga, begitu ya. Jadi harus benar-benar dunia tahu ini, ya. Agama-agama di dunia sana, di luar sana harus tahu inti ini, sehingga mereka akan bisa memperbanyak waktu untuk lebih mendalaminya, untuk lebih banyak menganalisa, membuka hati untuk memikirkannya, untuk merenungkannya. Kenapa? Karena melalui pemahaman ini jelas berbeda dengan apa yang mereka pahami. Jadi pada saat mereka tahu bahwa pemahaman ini berbeda dengan pemahaman mereka, sehingga mereka akan lebih memberikan waktu untuk mendengar, menyimak, begitu ya. Jadi keselamatan itu kita tidak dapatkan melalui perbuatan kita, dan juga tidak akan hilang melalui perbuatan kita, ya. Pengajaran ini sangat penting, karena ternyata salah satu poin ini merupakan, kalau saya bisa katakan, kelemahan terbesar di tengah-tengah gereja hari ini. Inilah salah satu kelemahan terbesar. Para teolog, saya tidak tahu apakah tidak tahu atau sengaja tidak tahu. Saya tidak tahu, gitu ya. Karena apa yang terjadi selama ini menganggap bahwa keselamatan yang telah kita terima itu bisa betapa gampangnya hilang. Itu yang terjadi sekarang ini.
di tengah-tengah gereja mayoritas menganggap bahwa keselamatan yang kita terima itu bisa begitu cepat hilang karena kesalahan, karena perbuatan kita. Mereka pahami keselamatan itu menjadi hilang, begitu ya. Jadi dengan demikian maka imbal baliknya menjadikan keselamatan itu sesuatu hal yang tidak permanen ya, murahan lah ya, murahan, gampangan. Keselamatan itu menjadi gampangan karena gampang hilang dan otomatis kepastian itu menjadi tidak ada, begitu ya. Itu makanya saya katakan salah satu kelemahan terbesar di tengah-tengah kekristenan adalah pengajaran tentang keselamatan ini. Padahal keselamatan itu bukanlah kita peroleh dan bukanlah kita dapatkan melalui kita terima karena kasih karunia Tuhan, dan hanya kita terima oleh iman, ya, hanya iman. Dan oleh karena itu mari kita pahami bahwa keselamatan itu tidak kita dapatkan melalui perbuatan-perbuatan kita, dan juga harus kita tahu bahwa keselamatan itu tidak begitu gampang hilang oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Pertanyaannya, apakah keselamatan itu memang bisa hilang? Ya. Baik, mari kita coba membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 6, ya. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4. Ya. Sudah? 2-3 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah menyerap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ada kata murtad, ya. Kata murtad tentu tidak berbicara tentang perilaku. Kata murtad tidak berbicara tentang perbuatan. Tapi murtad adalah berkaitan dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan. Keselamatan berkaitan dengan iman. Murtad pun demikian, gitu ya. Bukan karena perbuatan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jangan kita sepelekan keselamatan yang kita telah terima itu hanya dengan gara-gara kesalahanmu sehingga engkau menjadi ragu akan keselamatanmu, sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas orang Kristen hari ini. Dan kalau keselamatan itu hilang karena perbuatannya yang kecil mungkin, dan mereka menganggap keselamatannya sudah hilang, dan
Dan mereka juga mempercayai bahwa keselamatan itu akan diperoleh kembali melalui ya pengakuan dosa itu, ya, melalui pengakuan dosa muncul lagi, datang lagi gitu ya. Salah sedikit hilang keselamatan, dan lalu mengucapkan permohonan ampun itu, maka keselamatan itu diperoleh lagi gitu ya. Dan demikian seumur hidupnya akan terjadi berulang ya. Itulah mayoritas sekarang terjadi. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua supaya memiliki pemahaman yang jauh berbeda, sehingga pada saat saudara berbincang-bincang dengan dunia luar sana, mereka akan memiliki penilaian yang berbeda dengan saudara. Saya bertemukan orang seperti ini, tidak seperti orang kebanyakan sana. Amin. Saya banyak cerita dengan sana, sepertinya ya nggak beda, tapi dengan ini beda. Karena mereka mengatakan bahwa keselamatan itu bukan dengan usaha, meraihnya dengan usaha. Dan juga keselamatan itu tidak begitu saja hilang karena kesalahan, karena perbuatan. Tapi apa tadi dikatakan sini? Ya, murtad. Sekarang pertanyaannya, berarti murtad itu tadi adalah penyebab keselamatan itu bisa hilang. Tapi saya mengartikan sebenarnya tidak menjadi hilang, tapi menjadi tidak dominan gitu. Tidak dominan. Tidak memimpin kita. Misalnya ada anak gadis yang telah lahir baru, maka dengan godaan di sana, karena pemuda ganteng, karena iming-iming jabatan, sehingga dikatakan dia murtad. Sekarang pertanyaannya, apakah serta-merta keselamatannya itu hilang? Dan kaitannya seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu, nah ini kembali lagi, Roh Kudus dipahami oleh mayoritas Kristen itu seperti keluar masuk kan gitu kan. Roh Kudus masuk, ada kesalahan lagi dia terbang padahal Roh Kudus itu berdiam di roh kita, ya. Roh Kudus berdiam di roh kita dan tidak terkontaminasi oleh jiwa dan tubuh, ya. Tubuh dan jiwa tidak mengkontaminasi Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Tetapi apa yang terjadi bagi orang yang telah yang ada Roh Kudus di dalam rohnya, tapi orang itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi berdiam, ya, dia berdiam, dan bahkan bisa dikatakan berduka, ya. Enggak langsung begitu saja terbang keluar dari sakit. Sama, keselamatan itu pun seperti itu, ya. Dan oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, pada saat seorang gadis tadi dalam perjalanan hidupnya, maka dia kembali terima Tuhan Yesus, gitu ya. Dan kalau istilah sekarang ini bahkan disebut apa ya? Sebagai apa? Bukan setelah terima lagi. Kalau tadi
Kalau setelah terima kembali, saya salah ya. Yang pertama tadi mu'ah, lalu terima kembali tadi, gitu ya. Dan berapa kali dia seperti itu, dia sudah murtadin lagi. Lalu seiring perjalanan hidupnya ada lagi masalah-masalah, dia akan tinggalkan imannya, gitu ya, dan kembali lagi tidak percaya lagi, tapi terus lagi bolak-balik, jadi bisa seperti itu, begitu ya. Tapi apa yang kita baca di sini adalah sesuatu hal yang permanen, ya, permanen. Karena dikatakan tadi, jadi ada yang tidak mendapatkan keselamatan itu lagi, karena tidak mungkin Yesus itu 2 kali disalibkan, gitu ya. Dan coba kita kembali ayatnya yang ke 4 itu tadi ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap kasih karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, ya, tidak mungkin dibaharui, ya, tidak mungkin dibaharui lagi. Nah, disinilah saya mau sampaikan kepada kita, saudara dikasih Tuhan, keadaan yang bagaimanakah orang yang murtad yang tidak mungkin dibaharui lagi, ya. Mari lihat yang pertama adalah bahwa orang itu sudah diterangi hatinya. Nah, coba lihat Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-44. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Maka sering kita akan mendengarkan, bukan aku yang, atau bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, gitu ya. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang dipilih, ditarik, gitu ya. Jadi pertanyaannya, saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita semua yang hadir di sini, apakah kita benar-benar sudah ditarik, sudah dipilih? Dengan catatan dasarnya tadi apa? Kita meresponi dengan iman, ya, dengan iman. Jadi oleh karena itu menjadi pertanyaan, dengan cara apakah engkau menjadi seorang Kristen? Ya, dengan cara apakah engkau menjadi seorang Kristen? Apakah dengan cara kelahiran dalam rumah tangga? Apakah karena bapak kita orang Kristen, maka secara otomatis kita menjadi orang Kristen? Menjadi pertanyaannya. Sekarang miliki sejarah, pengalaman lahir baru bahwa engkau ditarik. Karena tidak ada satupun orang yang menerima keselamatan itu dengan
usahanya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri, ya, melainkan karena dia ditarik. Kita percaya dengan iman bahwa dan kita akan menjadi seorang percaya. Ya, saudara kasih Tuhan, harus menjadi permenungan bagi kita. Karena ini salah satu syarat. Ya, cuma menjadi pertanyaan, kalau saya sudah memiliki syarat ini, berarti kalau suatu saat saya murtad, maka tidak ada lagi kesempatan. Gitu kan? Jadi syaratnya kita harus terima dan kita benar-benar dipilih dan ditarik. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada syaratnya seseorang menjadi murtad, melalui murtad, dan akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk dia menerima keselamatan itu kembali. Jadi kalau orang Kristen begitu-begitu saja, ya, orang Kristen yang hanya terdaftar, yang ikut-ikutan, maka kalau dia pun murtad berulang kali, tidak menjadi satu persoalan karena dia belum memiliki syarat. Dan orang yang tidak memiliki syarat, maka otomatis kehidupannya pun tidak menunjukkan kualitas sebagaimana orang yang telah lahir baru. Konsekuensinya begitu. Wah, kalau begitu ya biarin dulu lah. Saya nggak usah memenuhi syarat itu dulu. Karena kalau nanti saya murtad dan balik lagi gampang lagi, kan begitu kan? Tapi persoalannya orang yang tidak memenuhi syarat itu, maka otomatis tidak memiliki kualifikasi sebagaimana orang percaya. Ya. Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, bahwa kekristenan itu harus benar-benar memiliki kualifikasi, nilai yang tinggi. Sebagaimana saya katakan berulang kali, bukan hanya sebatas rajinnya, bukan hanya sebatas aktivitasnya, tetapi benar-benar memiliki kualifikasi. Kualitasnya berbeda, gitu ya. Tapi ternyata dengan memiliki kualifikasi sedemikian ini, maka ini adalah salah satu syarat jika dia murtad kembali, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memperoleh keselamatan. Ya, jadi kalau hanya seperti main-main saja agama Kristen, pindah lagi ke sana, ya pindahnya seperti itu ya kayak mainan-mainan saja jadinya. Seperti anak-anak kecil berulang kali melakukan kesalahan dan berulang kali lagi dia berbaikan lagi. Anak kecil itu sering berantem, tapi sebentar lagi sudah baikan lagi. Dia tidak memiliki kualifikasi, kualitas sebagai manusia dewasa, gitu ya. Dan sama seperti kita juga, saudara-saudara, berapapun umur kita, kalau ternyata betapa gampangnya kita berselisih, tapi gampang lagi berbaikan, berarti pertanyaannya, kualifikasi kita sebagai orang yang dewasa masih dipertanyakan. Anak kecil berulang-ulang mengalami seperti itu tidak menjadi pertanyaan bagi orang lain. Tapi kalau orang dewasa berulang-ulang seperti itu akan menjadi pertanyaan, apakah ini sudah dewasa atau belum? Dan demikian juga kerohanian kita. Kalau kita masih gampang sungut-sungut, kalau kita gampang kecewa, menjadi pertanyaan, apakah ini sudah dewasa rohani? Sedikit-sedikit kita bisa ngambek, sedikit-sedikit kita bisa kecewa. Menjadi pertanyaannya, apakah ini sudah dewasa rohani atau masih bayi
Jadi di sini diperlukan syarat kualifikasi. Yang pertama tadi bahwa dia diterangi hatinya. Seseorang itulah diterangi hatinya. Ya. Coba kita kembali lagi ke ayat tadi, apa syarat-syaratnya? Kita harus berpedoman ke situ ya. Ibrani 6 tadi ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu tadi ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, karunia pemberian, yaitu lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, mengalami lahir baru. Lahir baru bukan sekedar mendaftar menjadi anggota jemaat. Lahir baru tidak berkaitan dengan administrasi keanggotaan sebuah gereja. Barangkali ada juga gereja yang menekankan tentang keanggotaan. Kamu sudah mendaftar belum? Kamu sudah mendaftar belum? Nah, begitu ya. Bukan saya katakan mendaftar itu tidak baik. Mendaftar itu demi ketertiban, ya, ketertiban. Tetapi lahir baru itu adalah mengalami lahir baru, menerima hidup baru, gitu ya. Jadi orang tadi telah diterangi hatinya dan dia sekarang lahir baru dan sungguh-sungguh lahir baru. Barangkali mungkin banyak jutaan orang Kristen hari ini belum tentu juga mengalami lahir baru. Itu makanya kita sering menjadi terkesima pada saat mendengar kesaksian para murtadin. Oh, begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mengalami. Kita mulai dari bayi sudah menjadi menyandang sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah di dalam iman kita mengalami seperti hal itu. Tentu tidak menjadi satu kemutlakan akan mengalami hal-hal yang adikodrati seperti mereka. Karena apa? Karena firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Iman dengan bagaimana dia dapat bersuka cita sekalipun secara keadaan tidak ada alasan untuk bersuka cita. Paulus memuji Tuhan padahal kakinya lagi dipasung. Tidak ada alasan untuk bersuka cita. Mengapa demikian? Karena imannya, rohnya yang menyala-nyala. Bukan jiwanya yang bersuka cita, tapi rohnya yang menyala-nyala. Pertanyaannya, apakah kita telah mengalami lahir baru itu? Menjadi manusia baru. Maka kita dapat bersuka cita sekalipun tidak ada alasan untuk bersuka cita. Jadi jangan muncul dari mulut orang-orang Kristen lama mengatakan saya belum pernah mengalami, saya iri. Saya iri kepada mereka, katanya. Kok bisa iri? Gitu ya. Ya jangan-jangan kita sudah puluhan tahun menjadi Kristen hanya sebatas Kristen KTP. Ya. Pada saat ada kesaksian sedemikian, aku iri melihat mereka. Padahal kita tidak harus punya rasa iri karena firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang
Yang percaya sekalipun tidak melihat. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar-benar kita sudah lahir baru? Itu syarat kedua. Kalau syarat pertama tadi sudah diterangi hatinya, dia sudah ditarik, dia sudah dipilih. Karena bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Nah, sekarang kita sudah mengalami lahir baru, hidup baru. Dan kemudian syarat yang ketiga, coba kita lihat lagi di ayat yang keempat, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Barangkali ini yang menjadi kontroversial juga di banyak gereja, yang mengatakan orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, ya, kadang-kadang tanda-tanda orang telah dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tanda-tandanya, gitu ya. Dan ada yang mengatakan bahwa semua orang yang telah dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh, walaupun bahasa roh itu tidak menjadi karunia roh yang senantiasa bisa terus berulang, gitu ya. Tapi paling tidak dia pernah berbahasa roh pada saat dia dibaptis dalam Roh Kudus itu. Jadi orang itu mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi satu tadi telah menerima, diterangi hatinya, dan kemudian yang kedua telah lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, ya, bukan terdaftar, bukan mendaftarkan diri, tapi benar-benar dia lahir baru, bukan administrasi keanggotaan, ya. Jadi iman itu adalah tindakan pribadi kita. Makanya di dalam gereja kita pun tidak ada baptisan anak kecil. Ya, nanti rencananya ada baptisan nanti di sini. Dan saya sudah berjanji akan memberikan pembekalan kepada mereka, harus mereka pahami, mengerti apa itu baptisan selam, ya, baptisan selam. Ya, jadi bukan pendaftar sebagai anggota baru. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenung kembali. Apakah aku ini sekedar sebagai anggota saja, terdaftar sebagai anggota, atau benar-benar aku sudah mengalami lahir baru, ya. Orang yang telah diterangi hatinya dan lahir baru, dan juga yang ketiga tadi apa? Dapat baptisan Roh Kudus. Maka tentu kualitasnya tidak sekedar ikut-ikutan begitu saja, ya, tidak menganggap hal ini adalah hal yang sepele, hal yang tidak bernilai, tetapi sesuatu yang kita tempatkan yang terutama. Dan itu makanya coba kita lihat saudara kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya. Kadang-kadang saya ngobrol dengan ibu gembala, kelihatannya Tuhan Yesus sekarang jadi turun mengadakan penginjilan, gitu ya. Mengapa demikian? Barangkali itu harus warming bagi gereja, karena barangkali gereja sudah kurang penginjilan. Karena gereja sekarang banyak di gedung-gedung saja, gedung-gedung besar, gedung-gedung dan ribuan berjingkrak-jingkrak dengan sound system yang bagus, dengan pemain musik terampil tidak kalah dengan grup-grup di sana, band-band di sana, ya.
Tapi tidak ada penginjilan lagi kemana-mana, tidak ada lagi bagian-bagian. Padahal sesungguhnya mereka bisa memiliki bagian-bagian itu karena ada sumber daya mereka, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya finansial segala macam. Jadi kadang-kadang saya ngobrol dengan ibu, dengan melihat ya fenomena sekarang ini banyak saudara-saudara kita ya dilawan oleh Tuhan, dijumpai. Mereka kadang-kadang lagi apa mereka itu, tahu-tahu ada dilihat sosok Yesus. Karena justru sekarang ini menjadi bahan cercaan oleh gereja yang lain. Dan sama seperti mereka juga ternyata. Ternyata pendeta sana sama komentarnya dengan orang luar sana. Di mana mereka mengatakan kalau Yesus itu Tuhan kalian itu bisa menampakkan seperti apa dia? Bahkan dengan pokoknya mengatakan seperti apa dia menampakkan dirinya? Hantu dong. Karena pertanyaannya, bukankah hantu itu adalah makhluk roh? Makhluk roh nggak hantu? Tapi hantu dipercayainya bisa menampakkan diri. Allah itu adalah roh, dan dia maha kuasa. Masa hantu yang sedemikian bisa menampakkan dirinya, sementara Tuhan yang maha kuasa kok tidak bisa menampakkan dirinya? Ini menjadi hal yang aneh. Dan kalau mereka mengomentari seperti itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau hamba Tuhan yang mempertanyakan, mengomentari seperti itu, menjadi pertanyaan. Di mana iman kita? Begitu ya. Saya sudah pernah mengatakan sih, masa sepotong kayu yang dijumpai oleh Musa dan melalui sepotong kayu atau semak-semak belukar itu berbicara kepada Musa. Apa katanya? Musa, tanggalkan tali kasut karena tanah yang, dan Musa mempercayai bahwa melalui tempat itu suara Tuhan berbicara. Mengapa sepotong kayu diimani Tuhan berbicara, sementara lewat sosok manusia orang itu tidak mempercayainya? Itu makanya dunia ini lebih menghargai sepotong kayu daripada manusia, sehingga manusia gampang untuk dibunuh. Lihat dunia ini betapa gampang membunuh manusia, karena dianggapnya manusia itu hina. Yesus yang lahir di kandang domba mengambil rupa manusia dan menyatakan dirinya adalah Allah. Tapi mereka tidak mempercayai dan dihina. Tetapi sepotong kayu waktu Musa bertemu, mereka mempercayai bahwa itu adalah suara Tuhan. Tapi manusia, dan konsekuensinya justru seperti yang saya katakan tadi, betapa dihinanya manusia itu, sehingga manusia itu gampang dibunuh. Dan itulah yang terjadi juga hari ini. Manusia itu gampang dibunuh karena tidak bernilai, lebih bernilai sepotong kayu. Kali kayu entah bisa disembah-sembah, tapi manusia. Maka saya sudah pernah katakan di manusia di sini, kalau Yesus datang menjumpai seseorang, menampakkan dirinya dengan wajah seperti orang Batak, apakah saudara mempercayainya? Percaya, karena itu adalah media. Amin. Amin. Kalau sepotong kayu adalah media, karena Allah itu adalah roh, tapi dia menggunakan media, mediator. Kalau nanti Yesus menjumpai orang di Nusa Tenggara Timur sana, maka penampakan dirinya adalah seperti orang
Nusa Tenggara Timur. Mengapa kita pusing-pusing? Kenapa? Karena hanya satu kita imani, apa itu? Pencuri datang, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan aku datang. Iya. Lanjutan dari pertemuan dia itu, apakah dia menjadi orang yang sering kesurupan? Karena orang yang dikerasukan setan selalu kesurupan. Tapi orang yang menjumpai Tuhan Yesus mengalami perubahan total, perubahan hidup yang dramatis. Yang tadinya pemarah menjadi peramah, yang tadinya pendengki, yang berubah menjadi orang yang berbelas kasih, ya, yang punya kasih. Jadi pertanyaannya sekarang, para murtadin ini apakah mereka mengalami hal di antara dua tadi itu, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan? Atau Yesus berkata, aku datang memberi hidup berkelimpahan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai. Mereka sekarang berani membuat channel-channel juga sekarang. Banyak channel mereka. Jadi kita yang dari lahir kecil ini ya jangan iri, tapi milikilah keseriusan. Renungkanlah apakah kita sudah lahir baru, benar-benar lahir baru, dan kemudian apakah kita sudah dibaptis Roh Kudus. Yang keempat, apa dikatakan di sana? Yang 5 ya, ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia duniawi. Ya, karunia itu apa? Karunia iman, terus berbahasa roh, terus menafsirkan bahasa roh, kesembuhan ilahi. Ya, ada karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang, seperti yang ada di mana sekarang, Romo? Di Kalimantan itu, dari papan itu, ya, tingkat Kapolda ya, Kapolda, Kapolres, banyak pendeta yang apa? Kadang-kadang orang lain mengatakan, oh faktor iri kali. Tapi memang kita tidak semuanya diberikan karunia-karunia itu. Ya, ada perumpamaan nama. Tapi paling tidak kita memiliki karunia iman. Amin. Amin. Kita harus memiliki karunia iman. Apapun yang terjadi, sekalipun aku tidak dilepaskan dari belenggu persoalan ini, sekalipun aku tidak ditolong dari persoalan yang menghimpit aku hari ini. Nah, kita mengutip perkataan Mesak ada nego itu ya. Jadi kita juga kan banyak persoalan kan, banyak masalah kita. Sekalipun aku tidak ditolong dari persoalan ini, sekalipun aku tidak dapat jalan keluar dari masalah ini, tapi aku tetap percaya. Ya, kita harus memiliki seperti itu, adalah karunia iman. Ya. Maka kalau syarat ini telah kita miliki dan ternyata murtad lagi, ya, berarti kalau dikatakan ini adalah kualifikasi yang sudah dewasa, memenuhi kualifikasi sebagaimana orang yang telah dewasa, tetapi dia murtad, maka tidak ada lagi kesempatan. Ya.
Jadi kalau saudara-saudara kesal, aku nggak mau lagi ke gereja, aku nggak mau lagi peduli pelayanan, keselamatanmu tidak hilang. Ya, amin. Amin. Nggak gampang keselamatanmu itu hilang hanya dengan perkataanmu seperti itu. Ada kriteria, ada prosesnya. Coba kita lihat dulu di Roma 1. Ini ayat terakhir Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayatnya yang ke-28. Apa dikatakan sana? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, ya, sudah tidak peduli lagi Allah setelah dia dewasa, setelah dia matang, setelah dia memenuhi syarat, tapi sekarang dia tidak lagi peduli, ya. Jadi bukan emosi sepintas tadi, karena kesal aku tidak mau lagi melayani, aku tidak mau lagi bergereja. Itu emosional, bukan memenuhi kualifikasi sebagaimana apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 6 tadi. Oleh karena itu jangan kita jadikan keselamatan itu seperti hal yang gampangan begitu saja, tapi ada proses yang dalam, di mana kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa, memiliki syarat yang telah disebutkan tadi, ya. Dan kemudian apa dikatakan? Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, ya, sehingga mereka melakukan yang tidak pantas. Ini adalah meninggalkan secara sistematis permanen. Ya, saya tidak lagi peduli gitu ya. Dan ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, jadi setelah dia dalam pahami betul keselamatan tidak ada jalan lain, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, jalan kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Tapi dia katakan saya tidak percaya lagi itu, dan saya tidak peduli itu. Setelah dia memiliki kualifikasi tadi, tapi sekarang dengan sengaja, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok, tetapi dengan imannya, dengan penuh keyakinan, tidak lagi peduli hal itu. Bahkan seperti Firaun, dikeraskan hatinya. Ya, sehingga dikeraskan hatinya. Dan orang yang bagaimanakah dimungkinkan menjadi orang seperti itu? Adalah orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Ya, sehingga tidak peduli lagi ini. Maka iblis punya kesempatan untuk terus mempengaruhi dia. Jangan percaya lagi, jangan engkau pedulikan. Sebagaimana Adam digoda oleh setan melalui ular. Jangan percaya. Sekarang juga hamba Tuhan, para pendeta yang telah memiliki jam terbang yang sedemikian, tetapi karena dia sudah sistematis hidup di dalam dosa, maka iblis itu leluasa yang terus membawa dia, sehingga keleluasaannya bukan persoalan dia melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain, melainkan dia menganggap tidak perlu, tidak penting, tidak berarti akan
keselamatan itu. Maka dia sendirilah yang meninggalkan keselamatan itu. Amin. Amin. Oleh karena itu jangan kita gampangkan keselamatan itu hilang karena perilaku-perilaku sehari-hari. Tapi keselamatan itu akan menjadi kita tinggalkan sendiri. Dan setelah kita memiliki kualifikasi seperti itu, dan kita murtad. Murtad itu adalah tidak percaya lagi. Permanen kita tidak percaya lagi akan keselamatan itu, akan juru selamat. Maka itulah dikatakan tidak ada lagi kesempatan baginya. Ya, dan inilah yang dikatakan menghujat Roh Kudus adalah tidak percaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita semua yang hadir saat ini tidak ikut-ikutan seperti orang sana yang menganggap keselamatan itu hanya seperti murahan, gampang diraih, gampang hilang begitu saja. Tapi keselamatan itu adalah pemberian dan engkau terima. Tapi untuk keselamatanmu hilang tidak serta-merta hanya karena kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Tapi keselamatanmu bisa engkau tinggalkan melalui proses yang lebih dalam, di mana engkau telah terus bersekutu dengan setan dan iblis, sehingga semuanya ini engkau anggap tidak perlu lagi sampah, aku tidak perlu Tuhan lagi, aku tidak perlu juru selamat, apa itu segalanya semua itu. Maka setelah itu terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan. Oleh karena itu saya percaya bahwa yang 4 ini, yang 5 ini kita miliki. Amin. Kriterianya yang kita miliki, tapi tidak pernah murtad. Ya, kualifikasinya kita miliki, namun tidak pernah murtad. Maka pada saat kita miliki kualifikasinya dan kita tidak murtad, apa buktinya dalam hidup kita? Maka kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Amin. Tundukkan kepala, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah diajar hari ini Tuhan kebenaran akan firman. Kami tidak mau ikut-ikutan menggampangkan keselamatan itu. Walaupun keselamatan itu kami terima karena Tuhan berikan kepada kami, tapi keselamatan itu tidak begitu saja gampang hanya oleh karena kelemahan-kelemahan kami. Tapi walaupun demikian Tuhan, kami mau Bapa, supaya dengan hidup kami sebagai orang percaya, maka kami juga akan berbuah-buah sebagaimana buah dari orang yang telah percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, dan